Bab 1756. Melampaui kognisi. Harus dikatakan bahwa semua orang di arena tercengang saat ini. Siapa wanita berbaju putih di depan mereka ini? Kekuatan macam apa istana Tianxing itu? Apakah ada yang lebih kuat dari dunia keabadian di luar sana? Nyatanya, Mileye sendiri agak bingung. Aura wanita berbaju putih di depannya sama sekali tidak lemah dari Tirnoling, tapi pihak lain justru menyebut dirinya Tuan Muda. Istana Tianxing. Dia pernah mendengar bahwa selain Liga Pedang, ayahnya juga memiliki Istana Tianxing. Dan dia tidak menyangka Liga Pedang dan Istana Tianxing begitu menakutkan. Di mana ayah menemukan orang-orang ini? Pada saat ini, seorang kultivator pedang tidak jauh dari sana tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Anak kecil, di mana master pedang?" Mileye memandang ke arah kultivator pedang yang sedang berbicara. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya berpakaian sederhana dan memegang pedang panjang bersarung di tangannya. Melihat Mileye, kultivator pedang itu tersenyum tipis. "Jovin Wu." Mileye membungkuk sedikit. "Senior Jovin Wu, aku tidak tahu di mana ayahku sekarang, aku tidak bisa menghubunginya." Mendengar ini, kekecewaan melintas di mata para kultivator pedang di lapangan. Ternyata, mereka ingin bertemu dengan pria berbaju biru. Saat ini, Jovin Wu tersenyum tipis, dan hendak berbicara, ketika Yulita di sampingnya tiba-tiba berkata, "Tuan Muda, apakah kamu mau membunuh klan Ye ini?" Bunuh klan Ye. Begitu ucapan ini keluar, semua master klan Ye di lapangan terkejut. Sebelumnya, mereka mengira Mileye memanggil orang hanyalah lelucon besar. Tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa klan Ye lah lelucon besar. Tidak berwawasan. Fakta telah membuktikan bahwa klan Ye tidak berwawasan. Pada saat ini, Tirnoling itu tiba-tiba tertawa. Di lapangan, semua orang memandang Tirnoling. Semua master klan Ye mengepung di belakang Tirnoling, termasuk Trifan Ye dan Daksa Ye yang mendukung Dewa Ye sebelumnya. Sebelumnya, perselisihan antara Mileye dan Tirnoling adalah perselisihan di dalam klan. Tetapi sekarang Mileye memanggil orang luar, ini tidak dapat mereka terima. Bagi mereka, kini Mileye menjadi ancaman bagi klan Ye. Bunuh klan Ye. Tirnoling memandangi Yulita dan berkata sambil tersenyum, "Hanya mengandalkanmu." Ketika suara itu terdengar, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Bang! Dalam sekejap, kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Pada saat ini, seluruh dunia keabadian mulai mendidih, dimensi waktu seluruh dunia keabadian mulai terdistorsi sedikit demi sedikit. Ini seluruh dunia keabadian. Semua orang terkejut. Di sisi lain, ketua klan Xiao dan ketua klan Hela sama-sama memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka. Mereka sudah datang sejak tadi. Mengenai masalah klan Ye, mereka tentu saja peduli. Saat ini, ketua klan Xiao menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Wanita ini benar-benar telah mencapai alam ketiadaan." Alam ketiadaan. Alam tanpa batas adalah tiada terbatas, yaitu waktu tidak terbatas dan dapat melintasi domain ruang-waktu. Ajang sempat ditekan oleh Tirnoling dengan lintas domain ruang-waktu sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa Ajang sendiri sangat kuat, tindakan itu sudah cukup untuk pembunuhan instan Ajang. Dan mereka tidak menyangka bahwa wanita ini sama sekali bukan alam tanpa batas, tetapi alam ketiadaan. Apa itu alam ketiadaan? Artinya, nihilisasi waktu. Ada perbedaan besar antara level ini dan alam tanpa batas. Tahukah kamu, keduanya masih berada di puncak alam tanpa batas. Dan baru sekarang mereka mengerti mengapa Tirnoling menyingkirkan mereka dengan begitu mudah.
Karena dia satu tingkat lebih tinggi dari mereka berdua. Memikirkan hal ini, keduanya tersenyum kecut. Kekuatan wanita ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Di kejauhan, semua orang termasuk Yulita juga memiliki kilatan keterkejutan di matanya. Mereka juga tidak menyangka bahwa Tirnoling ini telah mencapai level ini. Alam ketiadaan, tingkatan alam ini tidaklah mudah. Di samping, Mileye melirik Tirnoling. Sial, wanita ini benar-benar tidak sederhana. Mengapa musuhnya begitu ganas kali ini? Kartu haul keluar satu demi satu. Selain itu, dia tidak yakin bahwa ini adalah kartu haul terakhir wanita itu. Karena sampai sekarang, wanita ini sama sekali tidak panik. Sangat tenang. Tenang hingga sedikit abnormal. Kali ini, Tirnoling memandangi Yulita dan berkata sambil tersenyum, "Ayo." Suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pada saat ini, Yulita tiba-tiba melayang, dan sesaat keduanya langsung memasuki cahaya putih. Saat keduanya memasuki cahaya putih, dimensi waktu di sekitarnya menghilang sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, Jovinwu sedikit mengernyit. Wanita ini sangat kuat, dia benar-benar menggunakan waktu dengan maksimal. Mileye bertanya, apakah Nona Yulita dalam bahaya? Jovinwu sedikit tersenyum, dia juga tidak lemah. Saat ini, cahaya putih tiba-tiba menjadi ilusi, dan lambat laun, di antara ilusi itu, semua orang melihat sosok Tirnoling dan Yulita. Keduanya sangat aneh sekarang, pertarungan mereka saat ini telah melampaui kognisi banyak orang. Bersambung. Bab 1757. Siapa yang mengatakan dia tak terkalahkan? Saat ini, Jovinwu tiba-tiba berkata, "Tuan muda, apakah Master Pedang mengatakan sesuatu saat dia pergi?" Mendengar ini, semua kultivator pedang di arena memandang Mileye. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia tidak banyak bicara, cuma suruh aku hidup dengan baik. Jovinwu mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mileye tiba-tiba bertanya, "Senior Wu, dari mana asalmu?" Jovinwu tertawa, "Kami datang dari seluruh alam semesta." Mileye sedikit mengernyit, "Dari seluruh alam semesta." Jovinwu mengangguk. Mileye berkata dengan suara berat, "Yang aku tahu sekarang hanyalah dunia keabadian, orang-orang di tempat ini bisa hidup abadi." Jovinwu sedikit mengangguk, energi keabadian di tempat ini benar-benar istimewa. Sampai batas tertentu, itu bisa memberi orang kehidupan tanpa batas. Namun, itu tidak benar-benar abadi. Mileye sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Jovinwu tertawa dan berkata, "Ada banyak orang tua di sini. Mengapa ada orang tua? Tentu saja karena penuaan. Energi keabadian ini dapat memperpanjang umur mereka, tetapi tidak dapat menghentikan mereka dari penuaan. Sederhananya, orang-orang di sini bisa hidup lama sekali, namun mereka akan tetap menua. Tentu saja, jika tidak ada gangguan eksternal, mereka memang bisa hidup lama dengan energi keabadian ini. Adapun keabadian." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, "Hidup lama bukan berarti kamu akan hidup selamanya." Mileye sedikit mengangguk, "Aku mungkin sudah mengerti." Saat dia berbicara, dia memandang Jovinwu, "Senior, bisakah kamu memberitahu aku tentang alam semesta ini?" Jovinwu tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Alam semesta ini begitu besar dan tak berujung, benar-benar tak ada habisnya." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke langit berbintang di kejauhan, "Lihatlah cahaya bintang itu." Mileye memandangi cahaya bintang dan bertanya, "Ya."
Chofin Wu berkata dengan lembut, cahaya bintang yang kamu lihat jauh dari kita. Bahkan dengan kecepatan kita, mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk mencapainya. Mileye terdiam. Chofin Wu berkata lagi, kami semua berasal dari seluruh alam semesta. Kami bertemu karena latihan pedang, dan kemudian di bawah organisasi ayahmu, Liga Pedang didirikan. Dia berkata sambil tersenyum kecil, di bawah bimbingannya, Tao pedang kami telah membuat terobosan besar. Mileye sedikit penasaran, bagaimana kamu mengenalnya? Chofin Wu tersenyum dan berkata, dia mencari kami. Mileye bertanya, tantangan. Chofin Wu mengangguk, ya. Mendengar ini, Mileye mengerti. Pasti ayahnya menantang kultivator pedang ini di mana-mana. Setelah menang, dia akan merekrut orang-orang ini. Saat ini, Chofin Wu tiba-tiba berkata, kamu bisa pergi ke kota Zutian. Mileye bertanya, kota Zutian? Chofin Wu mengangguk, ya. Ada lebih banyak master di sana, panggungnya lebih luas, dan ada banyak generasi muda yang super jenius, cocok untuk anak muda. Mileye tiba-tiba berkata, senior, apakah menurutmu aku cocok untuk pergi? Aku baru saja mencapai alam dewa. Alam dewa. Chofin Wu ragu-ragu, lalu berkata, kalau begitu pergilah nanti. Mileye. Chofin Wu berkata sambil tersenyum, sebenarnya tidak masalah jika kamu pergi sekarang, karena aula utama istana Tianxing ada di sana, dan pengaruhnya besar di sana. Selain itu, ada juga sekte Zen yang juga sangat tidak mudah, mereka juga di bawah komando Master Pedang. Yang terpenting, Master Pedang juga wakil penguasa kota di sana. Mileye berkedip, wakil. Chofin Wu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu karena dia tidak ingin menjadi penguasa kotanya, tetapi penawaran tulus sulit ditolak, jadi dia menerimanya. Bagaimanapun, tempat itu sangat menarik, jika kamu punya kesempatan, kamu bisa pergi bermain. Mileye mengangguk, ya. Saat ini, cahaya putih di kejauhan tiba-tiba meledak, dan saat berikutnya, dua sosok melayang keluar. Itu adalah Tirnoling dan Yulita. Ada darah di sudut mulut Yulita, tapi Tirnoling tidak terluka sama sekali. Jelas, Tirnoling menang. Di samping Mileye, Chofin Wu berkata dengan lembut, Master Pedang sering memberitahu kami bahwa ada orang di atas orang, dan ada langit di luar langit. Kita harus selalu menjaga hati yang rendah hati. Ternyata ini benar. Jangankan di dunia keabadian ini, bahkan di kota Zutian, dia bisa dianggap sebagai karakter penting. Mileye sedikit mengangguk, meskipun dia juga tidak senang dengan Tirnoling, dia harus mengatakan bahwa wanita ini sangat kuat. Yang terpenting wanita ini selalu menyembunyikan kekuatannya. Di langit, mata Tirnoling perlahan tertutup. Pada saat ini, dimensi waktu semua orang di lapangan bergetar. Melihat pemandangan ini, Yulita di sampingnya sedikit mengernyit, dan dia langsung berkata, lindungi Tuan Muda. Setelah suara itu terdengar, dia menunjuk ke Mileye, dan ruang hampa di depan Mileye langsung membeku, sementara Chofin Wu dan yang lainnya di samping juga memblokir di depan Mileye, dan puluhan momentum pedang yang kuat langsung menutupi area Mileye. Dalam sekejap, area tempat Mileye berada langsung kembali normal. Pada saat ini, Tirnoling memandangi Mileye di bawah, dia tertawa, senyumnya agak ganas, anakku sayang, selama ibumu tidak mau mati, siapa di dunia ini yang bisa membunuhku? Siapa yang bisa? Aku tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Suara itu seperti guntur, mengguncang langit. Karena dia menguasai dimensi dunia, sehingga suaranya menembus dimensi dunia langsung menuju alam semesta yang tak terbatas. Saat ini, master di tempat yang tak terhitung jumlahnya telah mendengar kata-katanya.
Master tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah dunia keabadian dengan kaget di mata mereka. Siapa ini? Ini sangat menakutkan. Dan di langit berbintang jauh yang tidak diketahui, seorang kultivator pedang berjubah putih awan tiba-tiba berhenti, dan dia menoleh untuk melihat ke kedalaman langit berbintang. Siapa yang bilang tak terkalahkan? Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba bangkit dengan pedangnya, langsung merobek langit berbintang, dan menghilang di ujung langit berbintang yang jauh dalam sekejap mata. Bersambung.